indahnya malam bertanggung bintang. Ewa. Kelap-kelip dengan cahayanya. Ewa. Bang Rilnando telah pun datang. Ewa. Mari kita dengarkan pengalamannya. Ya. Salam Sportmania, khususnya di Pulau Riau dan Kota Batam. Kembali lagi bersama saya di podcast Yudi Batam dan masih seputar dunia olahraga, Bang Rilnando. Ya. Tapi kali ini kita berbincang-bincang, bercakap-cakap tentang dunia pukul-pukulan. Ya. Dunia tiga, tapi di arena tadi Ya. ya. Dan kali ini kita akan membahas atau tema kita tentang seputar pengalaman seorang yang luar biasa, sahabat saya, Bang Rilnando Putra-Putra, yang mana dia adalah mantan petinju atau mantan atlet tinju nasional Indonesia yang cukup luar biasa prestasinya dan cukup dikenang pada masanya, di eranya. Tapi kali ini juga saya coba mengangkat kembali bahwasanya Kepri, hal ini Batam punya orang yang luar biasa yang cukup berjasa di dunia olahraga Indonesia, khususnya di dunia tinju. Siapa dia? Dia adalah Bang Rilnando Putra-Putra. Selamat datang, Bang. Terima kasih. Iya. Mungkin untuk pembuka dari saya, ya, saya cukup. Nah, mungkin lanjut saja. Saya persilakan tamu saya, Bang Rilnando, untuk memperkenalkan diri saya. Baik, terima kasih Bang Yudi. Ya, salam olahraga. Jaya. Baik, perkenalkan nama saya Rilnando Putra-Putra. Saya lahir di Batam 21 Juli 1994. Saya sudah lahir di Batam. Oh ya. Ya, Anak Batam. anak Batam. Walaupun di Batam, kalau pakai patung yang kita pakai sebagai dampak, ya, aku belakai. Iya. Ini Batak dengan sebagai Batak, ini Batak sudah lahir. Siap, biasa. Ya, ini saya sudah lahir di Melayu, di tanah Melayu ini, di Batam. Ini di Tiban Kampung tepatnya. Iya. Ya, jadi saya sudah berkeluarga, istri saya beliau di Purba, dan Tuhan sudah mengaruniakan saya 2 orang laki-laki ya. Dan yang satu yang besar mungkin sudah ikuti jejak, sudah Jejak ayah. Iya, kemarin sudah ikut Prapomnas, tapi memang masih gagal karena semua tujuannya Luar biasa. Iya. Begitu profil singkat saya sehari-hari bekerja sebagai aparatur sipil negara yang ditempatkan di Dinas Pendidikan Kota Batam. Wah, luar biasa. Ngurus anak usia dini. Ini orang pada nggak percaya kalau teman-teman tanya, Rio sekarang kerja di mana? Di Dinas Pendidikan. Ngurusin apa? Ngurusin PAUD ya. Mantan petinju, pelatih, ngurusin ini. Karena ada seninya, ada hasilnya. Ternyata bisa ya. Iya, terus kita anak-anak kecil kita kan jadi Islam. Iya. Nah, gitu. Bang, saya tinggal di Kaltim Baru DSB dan di rumah saya yang dulu tahun 2005 diberikan oleh Bapak Ismet Abdullah, ya, mantan gubernur. Yang sekarang jadi DPD, Pak Ismet memberikan kepada saya 2 unit rumah. Jadi belakang-belakangan, bukan samping-sampingan. Jadi dia panjang 6x10 1 unit, 6x20 ke belakang. Nah, rumah ini saya manfaatkan untuk bagian depannya itu untuk sasana tinju. Oke, ya, biasa itu. Yang mungkin itu dulu profil singkat saya, Bang Yudi. Ya, luar biasa. Terima kasih Bang Rilnando sudah memperkenalkan diri. Nah, jadi karena memang podcast kali ini ya terang saya ingin mengangkat kembali. Saya jujur aja Bang Rilnando, saya lama mengikuti sepak terjang Bang Rilnando dari akhir terus. Nah, kali ini memang ya, sekarang zamannya di podcastan ini, nah saya undang lagi. Siap. Saya ingin mengangkat lagi cerita sejarah dan pengalaman dari Bang Rilnando. Siap. Oke, saya sudah memperkenalkan diri. Nah, ingin tahu juga saya, mungkin barangkali sportmania yang lain juga ingin tahu cerita tinju, cerita Bang Rilnando. Awalnya tertarik menjadi atlet tinju ini, mau cerita apa sih kita? Bang Rilnando. Siap. Ya, saya kan tahun 95 saya lagi main sepeda lewat sasarannya Pak Erzon, pelatih saya. Pak Erzon ya? Erzon, legenda pelatih Tinju. Kepri. Ya. Dan abang saya juga petinju, Bang Dino, petinju. Beliau latihan di Sasana Wira Boxing Camp Batam. Dan ketika saya lewat, saya bilang saya mau latihan tinju. Pada saat itu abang saya tidak ada. Lalu saya bilang, ya saudara, saya latihan. Dari situ tahun 95 itu saya
latihan dengan beliau, dan di tahun 97 saya pertama sekali ikut kejurnas di Manado, dan saya langsung juara nasional. Iya. Ya, itu pada saat itu Sorry, umur berapa? umur 13 tahun, taman SD, SMP berarti. taman SD, Taman pas mau masuk SMP. SMP PBDB pada saat itu. Ya. PBDB-nya saya tinggalin, saya ikut kejurnas. Simas. Ya, Oke. ya pada saat itu saya kelas 34 kg, kategori semi junior, 13 sampai 15 tahun. Oke. Jadi pada saat itu ada kategori semi junior, pra junior, Ya. junior. Nah, jadi saya ikut yang semi junior. Dan pada saat itu saya juara di Manado. Oke. Ya, kesannya pertama kali main langsung juga ke Papua. Wah, Ya, Sulawesi. secara Di atas kertas? ya, di atas kertas dia belum, karena dia sudah berpengalaman. Dia tahun sekarang sudah eksebisi pembukaan PON tahun 1900 sudah berkan. Untuk di kelas usia itu, di kelas ya. ya. Jadi dia udah berpengalaman. Saya baru pertama kali naik ring Oke. lawan Papua pula. Ya maaf ya, pemainnya ya kalau di tinju ini ketika kita berhadapan sama Timur itu deg-degannya tambah. Seperti Ya. yang sekarang bagaimana kan lebih seram ya seperti itu. Dan saya gagal itu saya langgar saja, saya pukul saja, dan akhirnya saya menang. Dan ternyata memenangkan pertandingan perdana itu ya. Perdana. Dan selanjutnya saya ketemu tuan rumah, dan akhirnya saya Juara. hanya 4 orang dalam kelas itu, jadi kita 2 kali main dan langsung jadi juara. Jadi biasa. Dan Itu pertama sekali latihannya. Jadi Pengalaman ya, kita. akan terjun dan memulai iya karir iya. di tinju ya. Jadi setelah itu setiap tahun ikut pertandingan tinju Ya. di kejurnas, level kejurnas. Karena di Batam ini hanya ada satu sasana saja. Dulu ada sasana Pak Pedi almarhum, tapi tidak bertahan lama karena yang eksis itu WBC, dan WBC yang selalu berangkat. Pinang juga dulu ada tahun 2000-an, tapi sekarang sudah tidak ada. Sudah tidak aktif lagi ya. Ya, jadi kalau kita kalau ikut kejurnas ya langsung yang dari Batam ini berangkat ke kejurnas, tapi hasilnya kan tidak mengecewakan. Ya. Di tahun 2000 kita pernah menjadi juara keseluruhan yang tadinya dikuasai oleh DKI, Maluku, Sulawesi. Kita dalam sejarah Riau pada saat itu tahun 2000 Masih gak Riau ya? yang masih dalam Riau, kita juara umum di Kendari, Sulawesi Tenggara. Riau. Riau juara umum Kejurnas. Iya. Wah. Iya, itu pertama dalam sejarah cita-cita kita bisa juara Tahun berapa itu? tahun 2000 di Kendari. Di Kendari tahun 2000. Iya. Jadi kembali lagi itulah tadi awal cerita awal Ronaldo Iya. sehingga masuk ke dunia tinju gitu ya. Iya, betul. Pertandingan setiap tahun kita ikut pertandingan sampai di tahun 2001 saya dipanggil bergabung dengan tim nasional junior. Oh jadi apa dulu ya? Dari 2001 dari situ tahun pula. Kalau cerita karirnya kan setelah dari situ pertama Berkembang. dia meningkat. ya, setiap kejurnas saya selalu juara. Jadi masuk dalam radar tim pantauan Pertinda Pusat. Jadi saya diminta bergabung tahun 2001, saya bergabung dengan tim nasional junior Indonesia. Menjadi atlet nasional awal. Jadi Wah, luar biasa. Nah, Bang Ronaldo, cerita awal kan? Kita tertarik. Selanjutnya, ceritanya Bang Ronaldo jadi seorang petinju. Boleh ceritakan ini yang pernah diraih prestasi apa aja? ya baik, kasih banget tadi saya sudah cerita di awal karir saya mulai dengan menang di pertandingan pertama saya. Pertama tadi, Ya, saya tidak apa. Ya, karena ada seorang pelatih Papua pernah mengatakan ketika kamu buka mengikuti pertandingan langsung juara, biasanya akan lurus. Tanda-tanda. Iya. Saya pernah nggak ya? Akan apa itu ya? Itu begitu saya menang di pertandingan pertama, ini menjadi dampak positif yang kemudian di tahun 98 sampai di tahun 2002 untuk level semi junior, pra junior, junior saya tidak terkalahkan. Di junior. Iya, jadi saya juara kejurnas junior itu 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 6 kali. Orang Kepri, orang Rio pertama yang bisa mempertahankan 6 kali Di kelas Bang Ronaldo. di kelas yang berbeda. Di kelas yang berbeda. Iya, berbeda. Artinya dari Setiap tahun ada. iya, ada perubahan kelas, ada perubahan kelas, saya ikut dan saya juara.
tahun 2003 itu seleksi tim nasional Indonesia yang akan ke SEA Games. Yang satu kelas saya Turing Stawibo, Ya. Olimpiade terakhir di Indonesia tahun 2004 itu menjadi pesaing saya. Dan waktu itu bagaimana? Pada saat itu kami bertanding di kelas 48 kg. Di pelatnas itu ada dua tim A dan tim B. Saya tim B-nya, beliau tim satunya. Bonix tim A-nya. Beliau ini saya fans sama beliau dan saya selesai untuk berebut satu tiket ke SEA Games ya, di kelas 48 kg. Dan pada saat itu pelatih kepalanya Om Wim Gomez, juara Asian Games 2 kali. Iya, iya. Pak Wim Gomez. Dan pada saat itu kita seleksinya itu di Prakon Tenggarong Kalimantan Timur tahun kita ya 2003. Jadi siapa pemenangnya itu yang akan berangkat ke SEA Games. Ya, jadi pada saat itu diskenariokan oleh PP. Jadi itu Prakon ya. Jadi Prakon Prakon 2003. Jadi tiap daerah yang datang itu bertanding dua sampai terpilih 8 orang. 8 orang dari daerah lolos pon karena kami sudah dapat WLK. Ya. Tim pelatnas 2 orang dalam satu kelas sudah lolos. Jadi setelah lolos 8 orang diundi ulang. Nah, yang pelatnas A di atas, pelatnas B di bawah. Jadi saya sama Bonix itu termasuk yang lulus secara skenario. Dia di atas, saya di bawah bagannya. Dari bagannya, dia di atas, saya di bawah. Jadi 4 kali main, 3 kali main kami menang terus dan ketemu di final. Sesuai dengan skenario. Siapa pemenangnya? Juaranya Saya. Ya, jadi dan itu ketat. Beliau itu saya sangat fans beliau dan secara permainan. Bahkan di tahun 2003 itu di bulan 5-nya itu beliau berpeluang kejuaraan dunia di Thailand walaupun nggak menangkan. Saya ketemu di bulan September di Praton itu sangat ketat. Bertanding 4 ronde, ronde pertama Ibang, ronde kedua Ibang, ronde ketiga saya menang 2 poin, ronde terakhir saya menang selisih 7 poin, itu juga 10. Itu selalu saya ingat, nilainya selalu saya ingat. Iya. Apa sejarah ya? Iya. Jadi memang sangat ketat sekali. Itu pertandingan perdana saya internasional di SEA Games. Langsung ikut SEA Games. Internasional pertama dalam SEA Games. Jadi kalau saya main ke poli itu, tanya mana Bonix? Lalu ada yang kenalkan ini lah yang gantikan Bonix. Wah, jadi berkata beliau tak kenal. Ya, saya sempat mendengar. Dalam saya 2001 juara SEA Games di Malaysia. 2005 saya SEA Games lagi perunggu. Lalu kalau di event nasional ya kejurnas itu udah angkatan lah. Nah, di ponnya 2004 saya dapat perunggu, 2008 saya dapat perak. Ya, saya kalah dari musuh bumi saya, Antonius Jomi senior. Saya kalah. Itu pun karena saya tidak bawa Pak Wali Kota. Dia bawa Wali Kota Balikpapan. Ya, itu Pemicu. Iya. Karena motivasi kita. Sama saya katakan demikian di 2003 saya itu juara Prakon. 2004 jadi poinnya saya kalah. Ya. Oleh DKI itu saya kalahkan di Prakon. Begitu juga di 2008 Antonius Jomi Kalimantan Selatan itu saya kalahkan di Prakon. Iya. Tapi di ponnya saya kalah. Kan gitu ya, memang ketika di pon ketinggalan yang banyak atau ya. Jadi padahal di pon 2008 itu saya percaya diri. Di penyisir pertama saya mengalahkan Atris Teolaka NTT, petinju terbaik saling di Jumas di 3 bulan sebelum pon. Dia petinju terbaik ya. Bisa kita. Bisa saya kalahkan di penyisir. Justru harusnya udah selesai. Saya harusnya bisa emas. Karena jagoannya ini sudah saya kalahkan di penyisir. Karena Antonius Jomi lawan Atris kalah. Iya. Itu NTT-nya paling keras. Iya. Ini sudah saya kalahkan di awal. Harus selesai. Di final saya bisa bunuh saja. Harusnya begitu ya. Harusnya itu kalau fair kan. Biar katakan merah biru kata biru. Iya. Ya saya pulih juga kan. Iya. Itu Ada juga faktor-faktor yang ya. Sampai di tahun 2011 saya tidak lolos pon beliau. Karena itu tadi penilaian yang tidak objektif. Akhirnya saya ganti lulusan tinju 2011 dan ada yang mau dikejar lagi. Saya mau masuk profesional almarhum Mbak Fitra, orang tua kami di Pertina yang selalu menjadi pengurus Pertina.
bilang sama saya udah jadi PNS sudah lah, mau kerja apa lagi katanya. Padahal kalau beliau bilang siap kamu masuk Pak, Masih juga. saya enggak masuk dia kan ya manajer itu juga memberharap beliau yang jadi manajer ternyata. Iya betul. Nah, tapi ketika beliau bilang ya adalah saya dulu sama tinju, saya ambil sama Pak Jong, saya tidak bermain tinju lagi. Kalau diperkenankan saya bantu-bantu jadi pelatih. Dan di tahun 2013 saya juga saya bawa atlet ke Malaysia. Dan saya berhasil nih membawa 2 emas, 3 emas. Untuk atlet yang Saya bawa. Atlet yang saya bawa. Pelatihnya sama-sama dengan Pak Jong Iya. dan Pak Pilo di BBC pada saat itu. Nah di 2017 saya bisa rancang untuk sebuah pembinaan yang lebih baik bukan karena apa-apa. ya Pak. Ya, saya mendirikan Sasana sendiri atas nama saya, Sasana Leonardo Boxing Camp, berdiri 10 Desember 2017 dan sudah menghasilkan juara-juara nasional maupun turnamen Liga Aja. Jadi sebagai atlet saya juga turut mengantarkan Sadianto di Lokalja bersama Pak Edson dan Pemilu tahun 2016 meraih medali emas di PON dan Vika Lido meraih perunggu. Jadi secara atlet dan pelatih ya saya sudah merasa dari kejurnas, medali PON Sudah level itu sudah di semua ya. Oke. Bang Rinaldo, tadi dari segi prestasi udah cukup banyak yang saya dengar ya, dari cerita Bang Rinaldo dari Pemalia khususnya di GP atau di Jawa. Mungkin masih banyak yang penasaran ya tentang petinju legend Kota Batak ya, Bang Rinaldo. Nah, tapi dari podcast kita ini mungkin termasuk sudah disampaikan dari pengalaman yang diikuti. Nah, ini yang menarik kali kan kata Bang Rinaldo akhirnya ya kalau bola itu dan sepatu main bola ini dan total tinju ya Bang ya. Nah, tapi tadi juga disinggung masih eksis maksudnya ya. Atlet itu dicampurnya masing-masing setelah dari atlet juga berbagai macam peran ya. Ada yang jadi mungkin pelatih kan gitu ya. Ada juga mungkin jadi juri atau profesi wasit, bahkan juga paling ininya jadi pengurus ya. Nah, untuk berikutnya nih ingin tahu juga mungkin saya barangkali juga harus ya. Nah, untuk saat ini pastinya mungkin ya tadi ya dan singgung kan Bang Rinaldo masih berkiprah tentunya di tinju. Siapa? Nah, sebagai apa pun kalau saya ceritakan, tapi mungkin untuk saat ini kiprah di tinju itu bisa diceritakan Bang Rinaldo. Ya, siap. Baik, terima kasih Bang. Benar. Seperti yang saya katakan tadi di 2011 saya gagal dalam tinju setelah tidak lolos PON dengan berbagai penilaian tidak objektif. Ada 3 kali prapon pada saat itu. Ketiga-tiganya saya tidak lolos. Bahkan petinju yang mengalahkan saya jadi petinju nasional. Jadi ya saya dikorbankan di situ. Kalau dibilang kalah, saya tidak merasa kalah. Dikalahkan oleh hakim. Jadi seperti itu. Jadi saya dengan jurusan tinju, saya jadi pelatih. Dan sampai saat ini juga saya jadi pelatih karena ketika saya di atlet pun saya sudah belajar program-program pelatih itu saya catat, saya belajar seperti jadi pelatih. Bahkan kalau cerita strategi di atas ring itu mungkin saya salah satu atlet yang ngobrol dengan pelatih di atas ring, baik itu Pak John di awal sebelum naik saya bilang saya akan main seperti ini. Oke, selanjutnya coba kalau kamu tahu tipe lawan harus seperti silakan. Di atas ring itu contoh atau kamu perlu tambah boleh. Saya coba berarti Bapak lihat lagi. Jadi saya lebih ngobrol ya kan kalau begini kan biasanya kalau betul itu capek. Tapi saya ngobrol apa masih komunikasi. Jadi saya udah belajar program-program juga dan kakak saya pelajari dan akhirnya di tahun 2015 saya ikut pelatihan pelatih di Padang. Jadi sudah dapat mengantongi esensi di kelas dasar dari pelatihan itu yang menjadi dasar bagi seorang pelatih bisa membawa atlet ke atas ring. Jadi udah ada modal ya. Kemarin di tahun 2022 saya juga mau ikut tapi kalah seleksi ada penangkaran pelatih
bintang satu IBA, ya, dan satu IBA International Boxing Amateur. Tapi saya kalah bersaing dengan 2 pelatih pelatnas dan 1 pelatih lalu. Karena yang ngambil cuma 3, yang daftar 4. Saya yang nggak Berarti kita ya, padahal semua ini kita sudah diisi dengan baik. Selain itu juga saya juga berkiprah sebagai sekretaris Pemprov Pertina Kekti. Oh, ini Jepri. Sekretaris Pemprov Pertina Kekti. Di 2019 sebelum Covid juga saya di Batam sebagai Pertina Kota, cuma karena ada yang lebih memilih lah fokus di mana, Ya. supaya fokusnya lebih jelas kan. Kamu di Batam atau di Kepri, saya pilih di Kepri saja. Jadi karena saya juga anggota bidang prestasi Koni Kepri, dan dulu di Koni Batam bersama Pak Iskandar Talaga, saya juga Bimpres bantu. Jadi secara organisasi saya juga aktif ya, karena kita orang olahraga yang memang jauh-jauh dari olahraga, balik kanan juga olahraga, balik kiri olahraga. Di situ aja begitu Iya, seperti itu. Gitu kira-kira. Sampai dengan sekarang ya memang aktif di dunia olahraga sebagai pelatih. Saya membuka sasana di Pabrik Baru XB. Siapa tahu Supermania yang mendengar podcast ini. Ya, ini nggak menarik ya. Ya, mau mendengarkan ya selain tadi. Kita memang ada pungut ya, itu pun untuk perputaran Ya, operasional. Oke. Kegiatan untuk apa, kalau untuk kebutuhan secara apa saya bisa biayai kan seperti itu. Tapi Untuk membantu. ya, untuk membantu operasional ya, kalau tadi juga bisa disubsidi dari sana. Itulah. Jadi pengorbanannya terkait sasana ini baik dari belum buka sasana itu sama kan belum buka SSB kan ya. Ya tinggi juga kurang lebih seperti itu Bang. Ya. Baik, terima kasih Bang Yolando Terhuta atas cerita-ceritanya yang luar biasa dari segi pengalaman mulai dari tinjuran, dari prestasi-prestasi yang sudah didapatkan dan gitu. Sudah itu sekarang cukup asik kalau kiprah juga di dunia tinju dengan peran yang berbeda tentunya. Ya, bukan sasana tinju, dan saya juga pengen juga main-main nanti di sana. Iya. Ini lagi rehat, kemarin lagi. Iya, aku jadi Ini kita mau rehat ya. di Batang 3 hari ya. Kita di dalam malam sampai sang saya berat 25 kg terapung. Jadi kita rencana akhir bulan ini mau rehat. Mudah-mudahan nanti dengan sudah diperbaikinya, bahkan tahun ini juga saya dapat bantuan Lintiju dari pemerintah Kota Batam melalui dana aspirasi Bapak Saat Tabungan. Luar biasa. Tapi beliau bukan di Sekupang, tapi dia polisi Bapak Saat. Karena beliau itu juga pecinta olahraga juga. Itu kan juga Iya, ada di Sungi. Ya, jadi waktu itu. Ya, terima kasih kembali Bang Triando Bentar. Nah, mungkin mengakhiri dari podcast kita kali ini, kita minta closing statement-nya dari Bang Triando Bentar sebagai mantan tinju nasional. Apa yang ingin disampaikan? Bukan cuma pas apa dari muda. Silakan Bang. Siap, oke. Ada dua motivasi kata-kata bijak yang menjadi pegangan saya. Yang pertama, saya selalu berprinsip do the best selama never. Aturan yang terbaik sekarang atau tidak pernah sama sekali. Saya selalu melakukan yang terbaik. Bahkan tidak ada pelatih pun saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh gitu ya. Karena saat ini kan atlet kalau ada pelatih itu seperti itu. Jadi itu tidak melakukan yang terbaik. Kalau kita mau melakukan yang terbaik pasti tidak ada yang pelatih, kita tetap serius dalam berlatih. Bukan karena orang lain. Bukan karena orang lain. Motivasi gini. Ya, bukan karena dilihat oleh pelatih enggak, tapi dari motivasi melakukan yang terbaik. Karena apa? Yang kedua, karena hasil tidak akan mengkhianati proses. Wah, luar biasa. Ini saya itu menjadi motonya. Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Kalau saya kita lakukan sungguh-sungguh, maka hasilnya juga akan baik. Bahkan salah satu orang asli saya bilang pada saat maraton yang dia tidak sungguh-sungguh berlatih, lalu bertahan lolos PON. Saya bilang Tuhan pun mungkin tidak setuju. Tidak ada yang mau sampai lolos PON dengan malas-malas seperti ini. Tidak sesuai dengan usaha. Iya, kalau kamu malas-malas gini, Tuhan pun tidak ada yang meloloskan kami. Karena apa? Ternyata lawan kamu itu berlatih 2 kali sehari, 3 kali sehari. Nah, seperti itu. Dan saya selalu lihat petinju-petinju yang berhasil itu ada yang sungguh-sungguh berlatih.
Ya, saya selalu sampaikan motivasi ini. Kamu bisa lihat sekarang Michael kita itu low profile. Pada saat latihan dia latihan sungguh-sungguh. Nah, Sano Asimoranti itu petinju sungguh, dia punya uppercut paling keras itu. Dia latihan sendiri itu untuk uppercutnya itu berkali-kali. Jadi tidak ada yang namanya kalau kita mau berhasil orang latihan 2-3 kali, kita latihan 1 kali, Kalau kita bekerja keras. iya, jadi hasil tidak akan mengkhianati proses demikian. Siap. Asisten dari saya. Terima kasih luar biasa. Terima kasih kembali Bang Donan Putar-Putar. Sama Sobat Mania, demikianlah tadi bincang-bincang kita ya, cakap-cakap kita ketemu lagi dengan Mas Donando, atlet kebanggaan kita di masanya dan legend. Ya juga ini juga panutan juga buat tidak hanya olahraga tinggi saya menurut saya, tapi di sekolah olahraga bisa menjadi inspirasi buat generasi muda, atlet muda, adik yang ingin punya prestasi sampai ke level nasional, baik sepak bola, voli, takraw, basket dan sebagainya. Setuju kita, Bang Donando. Saya rasa demikian. Terima kasih sekali lagi Bang Donando Putar atas waktunya di podcast kita, dan salam sportmania, salam olahraga jaya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.